Jadi tiap malam Pak, saya begitu selesai, saya nyatet, saya ngerekam. Ini saya nanya Pak sama dosennya. Jadi saya mesti ngadep Pak. Saya tanya, ini bener nggak nih catatan saya? Hmm, Cuman hmm. gitu aja Pak. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, hari ini kita sangat berbahagia karena kita kedatangan tamu yang istimewa. Tokoh muda kita ini sudah malang melintang di Kementerian Keuangan. Beliau dilahirkan di Jakarta, menempuh S1 di Purwokerto, kemudian melanjutkan S2 di Denver University di Amerika. Saya kira semua anak muda pada masa itu ingin sekali melanjutkan sekolah program pascasarjana di Amerika. Dan tamu kita ini berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Sekembali dari Amerika, tokoh dan tamu kita ini bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Dan beliau sangat populer sebagai ahli international taxation. Luar biasa. Dan setelah itu beliau mendapat kepercayaan menjadi direktur di Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal adalah think tank atau nerve dari Kementerian Keuangan. Karena di situ digodok semua kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal sebagai masukan dari pimpinan di Kementerian Keuangan. Tidak lama setelah itu, Sobat, tokoh kita ini dipromosikan oleh Ibu Menteri Keuangan menjadi staf ahli Menteri Keuangan bidang penerimaan negara. Cocok sekali dengan ekspertisnya. Tetapi belum genap 2 tahun, baru 1,5 tahun, beliau mendapat tugas sebagai Kepala Badan Training di Kementerian Keuangan, Kepala BPPK. Dan banyak sekali legasi yang beliau torehkan di BPPK. Dan tahun 2018, beliau mendapat kepercayaan dari Ibu Menteri, mendapatkan kepres sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan. Sobat The Maestro, tanpa berlama-lama, mari bersama-sama kita sambut tamu kehormatan kita, tamu istimewa kita, Bapak Astera Primanto Bakti. Assalamualaikum, Pak Marwanto, Sobat The Maestro semuanya. Saya Prima, saya saat ini menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Saya terima kasih Pak Marwanto diundang di acara ini, acara yang luar biasa. Dan alhamdulillah akhirnya bisa dapat waktu juga nih Pak kita ketemu ya Pak. Terima kasih Pak Prima, karena ini sobat muda Pak, terutama di Kementerian Keuangan, ingin mendapatkan inspirasi yang betul-betul nyata. Orang taunya kan Pak Prima masih sangat muda sudah jadi Dirjen PK. Mereka tidak tahu bahwa untuk menjadi Dirjen, perjuangan yang luar biasa sudah dilakukan oleh Pak Prima. Nah, Pak Prima ini waktunya terima kasih sekali, Pak Prima, sehingga kita bisa bertemu dan menampung tacit knowledge Pak Prima yang luar biasa. Ini anak muda haus sekali terhadap pengalaman-pengalaman Pak Prima. Oleh sebab itu Pak Prima, kami mohon sekali agar Pak Prima bisa sharing kepada kita perjuangan Pak Prima ini. Dari kecil, Pak ya, Bapak kan lahir di Jakarta ya Pak ya, lahir di Jakarta. Tapi kemudian Bapak kuliahnya kok di Jawa Tengah gitu, di Jawa Tengah. Padahal saya yakin di UI sudah ada tempat khusus untuk Pak Prima sebetulnya. Tapi mungkin itu juga jalan Allah, kalau Bapak di UI mungkin nggak jadi Dirjen PK juga Pak. Silakan Pak Prima. Baik, makasih Pak Marwanto. Jadi kalau boleh cerita, saya dari kecil itu memang di Jakarta Pak. Jadi orang tua saya dua-duanya pegawai negeri Pak. Jadi bapak saya di Kementerian atau Departemen waktu itu Pekerjaan Umum Pak. Oh ya ya ya. Dan sebagian besar tugas beliau itu melayani pimpinan. Jadi kayak
bagian protokolnya gitu Pak. Oh, Jadi ya. mulai dari Menteri Pak Sutami waktu itu Pak. Oh, zaman Pak Tami ya, Iya, Pak ya, ya luar biasa. sampai terakhir kalau nggak salah beliau masih sempat bersama Pak Joko Kirmanto. Oh, Pak Joko Iya, Kirmanto. iya. Oh, itu sebetulnya bakat komunikasi yang sangat bagus dari Pak Prima itu dari Bapak, dari Ayahanda rupanya. Nah, ibu saya Kementerian Keuangan juga Pak. Ibu saya Oh, di pajak Pak. Di oh, ya, ya, pajak. ya. Nah, jadi beliau terakhir di Direktorat Penyeluhan Pak. Nah, itu eh, waktu itu yang membuat ya saya menjadi salah satu insan Kementerian Keuangan itu Pak. Dan saya sekolah di Jakarta. Nah, kemudian pada saat mau kuliah saya berpikir kalau saya di Jakarta terus saya nggak punya pengalaman. Saya nggak bisa lihat sawah, nggak bisa main belut. Ya, nah itu akhirnya saya ngumpet Pak. Saya ngumpet-ngumpet, saya daftarnya di Unsud. Dan saya sama Oh, sekali nggak daftar universitas di Jakarta, negeri maupun swasta. Nah, oh, ya, setelah ya, ya. pengumuman Pak, nah bapak saya ngamuk. Karena teman-teman saya banyak yang diterima di Jakarta, terutama di UI. Ya, Oh, ya. jadi mereka tanya, loh emang kamu nggak bisa waktu tes? Saya nggak daftar Pak. Jadi bapak saya ngamuk waktu itu. Jujur ya, jujur. Iya. Nah, itu yang ini dan kuliah saya di Purwokerto juga saya bukan contoh yang baik sebetulnya Pak. Karena saya di Purwokerto itu kuliah banyak yang saya lakukan ekskulnya Pak. Dalam artian di luar kampus. Jadi saya senang dengan dunia entertainment dan saya lihat di sana tuh pasarnya luar biasa. Jadi saya awali di sana dengan bersama teman-teman kita buat rally sepeda Pak. Jadi saya Oh, kumpulin semua OSIS SMP dan SMA wah luar ya. biasa ya. Nah, kemudian di situ mereka kita tawarkan, ini ada kegiatan begini, dapat kaos, dapat minuman. Wah, daftarnya banyak, Pak. Dan gratis. Nah, waktu itu dari situ mulai, Pak. Dari situ kita mulai dan setelah itu saya juga beberapa kali eh, keliling kampung-kampung, desa-desa, layar tancap, Pak. Layar tancap. Jadi kita bikin layar tancap, kemudian bawa makanan dan makanan Purwokerto itu yang bikin kita seret itu kelanting. Iya. Nah, jadi Bulat-bulat itu ya, Pak ya? iya Bulat-bulat bulat-bulat ya. keras Pak. Iya, bulat-bulat Nah, keras ya. kelanting itu kita paket dengan harga yang murah, tapi kita jualan Coca-Cola. Coca-Colanya yang mahal. Nah, Oh, waktu itu saya dapat sponsor dari perusahaan rokok dan mereka membagikan rokok 3 batang. Zaman dulu kan masih biasa ya Pak. iya, iya. Jadi mereka nonton tuh Pak, nonton, nah, dapat rokok, minum Coca-Cola. Nah saya dapat duit banyak dari itu Pak. Dari Coca-Cola. Iya Coca-Cola, ya, teh botol Coca-Cola, pokoknya Iya. minuman-minuman itu Pak. Nah kemudian saya juga bikin film Pak. Saya ambil film dari Jakarta yang masih baru, tapi karena Jakarta nggak boleh, harus dari Semarang. Saya ambil dari Semarang Pak. Saya sempat beberapa kali putar film. Nah gimana nih caranya biar rame? Saya akhirnya bikin acara di tengah film, fashion show. Oh, Caranya gimana? Ya anak OSIS-OSIS tadi Pak, kita suruh mereka fashion show. Dan di sana karena belum pernah Pak, jadi sponsornya datang sendiri. Baju ada yang nganterin, terus kemudian salon, ya. Nah akhirnya mereka bisa tuh bikin fashion show. Nah karena anak-anaknya yang main kan yang nonton orang tuanya Pak. oh iya, iya, Nah, iya, 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 jadi iya, iya. kita nggak usah iklan, Pak. Orang tuanya datang sendiri nonton. Iya, Nah, iya, iya. itu waktu itu menarik sehingga saya kalau cerita kuliah, Pak, ya ini mungkin bukan contoh yang baik, Pak. Karena saya tuh seneng baca, seneng belajar, tapi saya nggak seneng kuliah. Nah, jadi absen saya tuh sering diabsenin temen, Pak. Diabsenin teman ya, tapi saya belajar Pak. Nah jadi saya biasanya ikut berapa kali cuman buat jagain supaya nggak yang mandatori gitu Iya, loh Pak iya, ya. mandatory Nah ya. itu, nah kemudian ini dan alhamdulillah saya bisa lulus lebih cepat sih Pak. Saya 3,5 Oh, tahun saya lulus S1 ya wah karena luar biasa itu nggak ya. pernah kuliah Pak. Oh, luar biasa. Jadi
strategi-strategi justru dipelajari waktu kuliah dong Pak ya. Ya, Dan itu saya kira terbukti pada saat Pak Prima sudah masuk ke dunia pekerjaan gitu. Banyak sekali ide-ide yang muncul sehingga kemudian itu melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan saya kira kunci keberhasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang Pak Prima pegang selama ini adalah kemudian ada sesuatu yang dilakukan pendekatan dengan berbeda. Saya kira itu belajar dari universitas ya Pak ya. iya. Luar biasa. Nah, kemudian Pak Prima masuk Kementerian Keuangan, gimana ceritanya Pak waktu itu? Jadi gini Pak, saya dulu pas lulus itu langsung saya daftar ke Chase Manhattan Bank dan keterima Pak. Alhamdulillah. Wah, Jadi saya keterima. Nah, cuman saya lihat di situ kerjaannya kok kayak robot Pak. Jadi ya pagi meriksa-meriksa kas, kemudian ngecek balance dan lain-lain, terus apa yang perlu disiapkan. Nah, kemudian eh, saya mulai berpikir kalau begini ceritanya, ya kapan kita bisa apa sekolah, bisa ya saya dulu dari dulu cita-cita saya tuh saya pengen inilah bisa berkontribusi lah buat negara apapun ya Pak ya. ya, ya, ya. Nah, dan yang menarik selain itu adalah pada saat saya wawancara Pak. Saya diwawancara waktu itu di Chase. Saya tanya langsung Pak. Jadi orangnya kaget. Saya tanya, Pak, saya kalau sampai bisa jadi bos kayak Bapak, berapa lama? Dia jawabannya long way to go. Karena pakai bahasa Inggris Pak. Nah, jadi Oh, saya mulai agak frustasi. Berarti ini saya salah nih. Saya kerja di sini gitu. Nah, akhirnya ya saya lihat orang tua saya pegawai negeri dan saya banyak dapat informasi ya dari ibu saya terutama terkait dengan banyaknya beasiswa di Kementerian Keuangan. Akhirnya saya daftar Pak. Dan hmm. memang pada saat masuk Kementerian Keuangan ya yang nggak enak tuh waktu ngeliat amplop. Karena saya biasanya amplopnya tebel Pak. Nah begitu masuk ke situ tipis banget gitu. Nah itu Ya, tantangan yang pertama. saya bisa bayangin tuh, jangan-jangan mungkin seperlimanya atau kurang dari itu barangkali. Kalau Kalau ya dari kira-kira Cheese begitu loh Pak. Manhattan ya Pak ya. Oh, luar. Tapi Pak Prima sempat kerja di Cheese ya, di Cheese Sempet Pak. Manhattan. Saya Oh, kerja di sana hampir ya nggak sampai setahun sih Pak. iya, iya, Kemudian iya. setelah itu saya bekerja di beberapa perusahaan di sektor keuangan. Jadi saya sempat kerja di broker, saya sempat Oh, kerja sempat di di broker ya Pak ya. Oh. jadi analis falas. Jadi yang begitu-gitu tuh eh, udah saya kerjain Pak. Itu Hmm. sih Pak. Luar biasa. Jadi ini saya kira sebuah inspirasi bahwa Pak Prima berani mencoba Pak ya dari satu Ya. tempat ke tempat lain, tapi akhirnya berlabuh pada sebuah pekerjaan yang cocok dengan hati nurani ya Pak ya. Iya. Walaupun bayarnya lebih kecil tuh Pak. Iya. Nah berarti Pak Prima kemudian sekolah ke Amerika setelah berapa tahun itu Pak? Saya Dimasuk pajak, Iya, kemudian saya tuh masuk pajak tahun 91 Pak. oh 91 Tapi ya Pak jadi ya. pegawainya 92. Jadi Oke. sekitar eh, pertengahan waktu itu. Jadi 6 bulan tuh kita belum jadi pegawai. Nah, dari 92 itu tahun 96 itu ada seleksi Pak dari PPSDM. Oh 96 ya 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 Iya. Nah, PPSDM. kemudian saya mulai masuk ke Jurang Mangu dan eh, berangkat ya 95 Pak, 95 kemudian 95. berangkatnya 96 dan saya lulus 97 Pak di Oh, Denver. di Denver Pak ya. Iya, Denver itu kan kota yang indah Pak ya. iya, Saljunya banyak Pak ya. betul. Saljunya banyak dan kemudian relatively dibandingkan dengan kota lain, foreign student-nya kan banyak ya Pak ya, Iya. sehingga cukup menggairahkan gitu. Nah, pengalaman Pak Prima sekolah di Amerika dengan waktu Bapak ambil S1 di Indonesia gitu ya Iya. Pak ya. Apa yang bisa di-share Pak gitu. Artinya apakah memang di Indonesia itu anak-anak mudanya dibandingkan dengan orang-orang di sana, orang Amerika, itu memang dalam kapasitasnya memang tidak sebagus mereka, atau karena memang sistem yang diberikan sehingga kemudian perkembangan masing-masing anak muda itu tidak secepat seperti di Amerika, Pak. Ya kalau saya lihat sih Pak ya, Indonesia kan pendidikannya kayak doktrin Pak. Hmm. Jadi
ya dari SD, SMP, SMA suruh ngapalin ini, eh, di drill dengan perhitungan, matematik dan segalanya. Nah, di situ memang di satu sisi ada manfaatnya, Pak. Dalam artian kalau suruh shortcut cepet kita, Pak. Hmm. Tapi kalau kita melakukan analisa ini jadi kalah, dan itu saya ngerasa banget, Pak. Begitu saya ke Amerika, ya walaupun saya sekolahnya taxation itu di bawahnya business school join dengan law school. Jadi Oh, bahasa Inggrisnya agak susah gitu ya ya, kalau Pak ya. udah law school pasti susah Iya itu. makanya. Bahasa Jadi bahasa Inggris TOEFL-nya pun syaratnya lebih tinggi betul, kan, Pak ya? betul lebih tinggi. Jadi di situ Pak saya melihat perbedaan sistem pendidikan. Jadi kalau di Indonesia tadi dengan cara itu dan kadang-kadang yang ngajar juga dia nggak tahu yang diajarin gitu Pak. Dalam artian ya dia hanya textbook yang dia seperti kewajiban dia untuk mengajarkan itu. Tapi kan begitu di Amerika kan kita diberikan kebebasan. Dan karena saya di taxation, kita tiap hari itu disuruh baca case. Hmm. Jadi sampai sekarang tuh saya ingat Pak. Jadi kayak yang namanya penghasilan itu ada kasusnya Pak. Jadi ada orang nemu di dalam halamannya dia nemu ada harta karun. Itu penghasilan. Itu cara menjelaskannya begitu Pak dengan kasus. Hmm. Nah kalau di kita kan enggak. Kita yang namanya pelajaran pajak di sini definisi objek pajak PPH itu ini gitu. Tapi kita nggak tahu tuh itu sebenarnya apa. Nah ini yang ini Pak yang membedakan dan waktu itu buat saya juga sangat berat Pak karena di kampus itu saya adalah satu-satunya student dari Indonesia Pak Oh, ya, ya, ya. yang teks karena waktu itu belum populer Pak. Ya, ya, ya. Jadi ya emang saya aliran yang sempalan sendiri. Nah di situ kita harus betul-betul melakukan cross checking karena kan saya bahasa Inggris juga nggak pinter-pinter amat Pak, nggak bagus-bagus amat. Ya kemudian langsung masuk ke lingkungan yang totally different gitu Pak. Jadi tiap malam Pak, saya begitu selesai, saya nyatet, saya ngerekam. Ini saya nanya Pak sama dosennya. Jadi saya mesti ngadep Pak. Saya tanya, ini bener nggak nih catatan saya? Cuman gitu aja Pak. Maksud saya nggak mau kehilangan ya Pak ya. Nah ya alhamdulillah Pak karena sistemnya quarter. Di quarter pertama masih aman-aman lah. Di quarter kedua ya udah mulai saya udah bisa catch up tuh Pak. Jadi udah mulai bisa sama lah dengan mereka ya. Bahkan kita udah bisa saling diskusi dan kita baru bisa diajak masuk di dalam society mereka Pak. Tadinya kita dicuekin Pak. Dianggap kalau dari Asia tuh ya orangnya agak blow on, nggak ngerti, nggak bisa ngomong kan gitu Pak. Nah tapi begitu kita tunjukkan kita bisa, nah mereka baru ngajak Pak. Saya diajak nonton konser, diajak nonton football, diajak ke bar mereka walaupun minumnya orange juice. Jadi saya dulu sampai disebutkan sama teman-teman ini Mr. Orange Juice katanya. Jadi kalau minum orange juice terus Pak. Jadi itu Pak. Akhirnya saya bisa masuk dan banyak sekali pelajaran yang berharga dalam artian di sana itu tanggung jawab ada di pribadi Pak. Nah ini yang mungkin message buat teman-teman yang masih muda. Jadi sekolah mau dimanapun itu sama aja. Tapi pembangunan diri itu ya dari pribadi. Itu Pak. Oke. Itu Pak mungkin. Oke, saya kira ini luar biasa ini Pak Prima. Jadi perjuangan Pak Prima di awal di komunitas yang baru. Ya. Di antara orang-orang Amerika ini kan banyak orang-orang Amerika. Dan suka tidak suka kita menyadari bahwa walaupun mereka merasa bahwa tidak ada diskriminasi, tapi fakta di lapangan masih kita rasakan kan Pak ya. Bahwa kalau kita orang Asia, pokoknya bukan berkulit putih, itu kadang-kadang mendapat perlakuan yang tidak seperti pada saat mereka berhubungan dengan kelompok mereka. Dan Pak Prima bisa menunjukkan bahwa Pak Prima mampu bersaing dengan mereka Pak ya. Alhamdulillah. Dan satu hal saya kira yang cukup bagus adalah bagaimana Pak Prima mensiasati nyatet dulu kemudian ketemu dosen. Saya kira untuk ketemu dosen saja kan udah susah Pak. Apalagi kebiasaan di Indonesia kan ketemu dosen itu tidak mudah gitu. Dan saya kira ini sebuah upaya plus gitu ya Pak ya, yang dilakukan oleh Pak Prima sehingga itu pasti akan membawa manfaat pada saat Pak Prima meniti karier-karier setelah itu.
luar biasa. Jadi Pak Prima selesai di S2 di Amerika Desember 97, Pak. 97. Iya, Langsung balik ke pajak ya Pak ya. langsung, Pak. Nah, langsung mendalami international tax Iya, Pak. karena saya memang di sana core saya international taxation. Jadi Oh, ya nyambung lah Pak sama ini iya 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 iya. tugas saya di Iya. pajak waktu itu. Nah, kemudian Pak Prima kan langsung ditarik ke BKF ya Pak ya waktu Ya. itu ya seingat saya. Waktu itu kepala BKF-nya Pak Anggito ya Pak ya? Bukan, Pak Bambang Brojo. Oh, Pak Bambang Brojo sudah ya ya Iya. ya. Pak Bambang Brojo. Nah, ceritanya gimana nih Pak?